Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kita bertemu lagi di sini di tema 2, subtema 1, materi PPKN perilaku terpuji. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mampu memahami pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Yang kedua, mampu mempraktikkan sifat terpuji seperti minta maaf, berterima kasih, bersyukur, dan mendoakan orang lain. Nah, 4 perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah bersyukur. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, meminta maaf. Dan yang keempat, mendoakan orang lain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bersyukur. Apa ya artinya bersyukur? Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima apapun yang diberikan oleh Allah dengan ikhlas dan sabar. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, dan orang yang tidak mau bersyukur adalah orang yang sombong, ya. Bersyukur juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila bunyinya adalah, masih ingat? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah berterima kasih. Berterima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang diberikan orang lain untuk kita. Dengan berterima kasih, kita akan menghargai dan menghormati kebaikan orang lain terhadap diri kita. Kita harus berterima kasih kepada siapa saja. Yang pertama itu adalah Allah atau Tuhan. Caranya dengan apa? Bersyukur, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sakit, kemudian nikmat kita untuk bisa melihat semua yang ada di bumi ini, kemudian apa? Menikmati alam semesta ini, ya. Yang kedua yaitu tumbuhan. Kenapa kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Karena tumbuhan juga bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Dia bisa memberikan udara yang segar, kita dapat menghirup oksigen yang cukup itu juga dari tumbuhan, dan kita juga bisa memanfaatkannya untuk sebagai makanan. Contohnya apa? Sayuran, ya. Yang ketiga yaitu hewan. Kenapa kita harus berterima kasih kepada hewan? Sama seperti tumbuhan tadi, hewan juga bermanfaat sekali bagi kita. Contohnya, kita bisa mengambil dagingnya, kemudian susunya untuk kita makan, untuk kita minum, ya. Oleh karena itu kita harus berterima kasih juga dengan ciptaan Allah yaitu hewan. Yang keempat yaitu kepada manusia. Kenapa kepada manusia? Karena manusia itu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, ya, yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika kalian mendapati kesulitan atau kesusahan, pasti orang lain atau saudara kita juga membantu kita, ya. Kemudian kita jika melakukan kesalahan kepada orang lain, kita juga akan meminta maaf. Kemudian kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita harus berucapkan apa? Terima kasih. Jangan malu-malu mengucapkan terima kasih, ya. Berterima kasih juga termasuk pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Lanjut, yang ketiga adalah meminta maaf. Nah, di sini pernah ya tidak ya kalian mempunyai kesalahan kemudian malu mengungkapkan minta maaf? Mulai sekarang perilaku tersebut jangan diulangi lagi ya. Jika kalian berbuat salah, harus berani melakukan permintaan maaf. Minta maaf itu merupakan apa? Kita sebagai makhluk sosial itu artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Kita pasti memerlukan bantuan orang lain, ya seperti dijelaskan Bu Emma sebelumnya tadi. Dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan orang lain atau di sekitar kita. Kadang tanpa sengaja kita melakukan perbuatan kesalahan.
Cara yang baik agar terciptanya kerukunan adalah dengan cara apa? Ya, dengan cara meminta maaf. Orang yang senang meminta maaf dan langsung meminta maaf jika mempunyai kesalahan merupakan orang yang pemberani, ya. Jika orang tersebut tidak berani meminta maaf, namanya apa? Orang yang tidak pemberani, ya. Dia bohong terhadap dirinya sendiri, berbohong terhadap dirinya sendiri. Itu tidak boleh dilakukan. Cara meminta maaf yang baik yaitu yang pertama, ucapkan kata permintaan maaf kita. Yang kedua, mengakui kesalahan, tidak mencari kesalahan orang lain, kemudian tidak menyalahkan orang lain, dan berubah menjadi yang lebih baik. Tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jika kita sudah melakukan kesalahan, kita tidak boleh mengulangi perbuatan salah kita lagi, ya. Kita harus menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan meminta maaf, itu nantinya hati kita akan lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Perilaku meminta maaf itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang terakhir yaitu mendoakan orang lain. Saat kita berdoa, kita dapat mendoakan teman kita, saudara kita, keluarga kita, ya, yang sedang mendapatkan kesulitan. Apakah sedang mendapatkan kesulitan saja? Tidak, kita harus mendoakan yang baik-baik setiap hari. Karena kalau kita mendoakan orang lain yang baik, kita pasti didoakannya kembali kepada diri kita, ya. Misalnya, saat teman kita sedang sakit, kita dapat mendoakan agar cepat sembuh. Kita dilarang mendoakan yang buruk terhadap orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, berarti sama halnya kita mendoakan diri kita sendiri. Mendoakan orang lain merupakan sila pertama Pancasila, ya. Kita tidak boleh mendoakan orang lain yang jelek-jelek, nanti akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Mulai sekarang kalian bisa mendoakan orang lain dengan yang baik dan mendoakan diri kita sendiri, ya. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu bersikap baik yang sangat dianjurkan. Yang dua, bersikap baik kita lakukan kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Bersikap baik akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.